Hai Sobat Budaya, welcome back to Humanicast, Humanities Podcast bersama saya Clara, di mana segmen kali ini adalah segmen kepakaran dosen, yaitu bersama Profesor Dr. Sarkawi SSM Hum. Beliau adalah salah satu dosen FIB UNER sendiri. Sebelumnya, halo Prof. Sarkawi, apa kabar? Mbak Clara, alhamdulillah baik. Mbak Clara sendiri gimana? Ya, alhamdulillah baik juga, Prof. Ya. Sebelumnya mungkin teman-teman, Prof. Sarkawi sendiri itu adalah guru besar yang menekuni di bidang sejarah revolusi. Jadi di episode kali ini kita akan membahas lebih dekat perjalanan beliau, mulai dari alasan ketertarikannya di sejarah revolusi sampai bagaimana kesadaran budaya itu sebenarnya memiliki peran yang penting dalam membentuk identitas suatu bangsa. Jadi stay tune terus karena pembahasan kali ini akan sangat seru dan juga insightful. Baik Prof, mungkin sebelum masuk ke pembahasan yang lebih luas, mungkin saya ingin tahu nih mengapa Prof sendiri itu mengambil sejarah revolusi sebagai bidang yang diminati. Oke, baik. Terima kasih Mbak Clara. Ada beberapa pertimbangan kenapa saya fokus pada bidang kajian sejarah revolusi. Pertama, periode 45-49 atau sampai tahun 50 itu adalah periode yang sangat menentukan bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dalam periode itulah kita berjuang keras mempertahankan kemerdekaan dari upaya rekolonisasi pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, dalam periode itu juga banyak sekali korban dari bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan pada masa itu. Tidak hanya di Surabaya atau di Jakarta, di berbagai daerah juga terjadi hal yang sama. Ya, misalnya di Sanga-Sanga juga terjadi perobekan bendera merah putih. Di Surabaya juga terjadi perobekan bendera merah putih biru, maksud saya. Di tempat lain di Sulawesi Barat juga terjadi hal yang sama. Jadi periode itu adalah periode di mana seluruh kekuatan bangsa Indonesia itu berjuang bersama untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi di sisi lain, periode itu juga menelan banyak sekali korban jiwa. Untuk Surabaya saja sendiri, perang Surabaya diperkirakan lebih dari 6.000 korban akibat pertempuran mempertahankan kemerdekaan itu. Jadi saya pikir periode itu adalah sangat kritis, sangat strategis bagi perjalanan sejarah bangsa kita. Baik. Gitu kira-kira Mbak Clara. Oh ya, baik Prof. Jadi menurut Prof sendiri itu karena sejarah revolusi ini memiliki kunci gitu ya, sebagai kunci utama dalam mempertahankan kemerdekaan yang sebelumnya kan sudah diakui gitu loh sebelumnya, tapi dikolonisasi lagi oleh Belanda. Seperti itu. Jadi mungkin sebelum masuk ke tentang sejarah dan juga identitas bangsa, mungkin kita bisa mulai dulu Prof. Jadi menurut Prof sendiri tuh sejarah revolusi Indonesia itu apa aja selain yang sudah tadi Prof sebutkan? Ya, banyak aspek sebenarnya dalam sejarah revolusi itu. Aspek yang pertama misalnya perang itu sendiri, perang mempertahankan kemerdekaan. Aspek yang kedua misalnya terjadi banyak sekali peristiwa yang dialami oleh masyarakat. Misalnya pengungsian, kekerasan dan kriminalitas pada masa itu, persoalan agama, persoalan seni dan budaya, bahkan sampai persoalan maritim misalnya. Jadi bagaimana para pejuang itu menggunakan jalur laut, jalur sungai untuk membantu mengirim logistik dalam periode perang tersebut. Dan juga jangan dilupa periode itu juga terjadi upaya diplomasi ya. Kita mengenal misalnya perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rum-Royen dan segala macam. Jadi banyak sekali aspek yang bisa dikaji dalam periode 5 tahun atau periode revolusi 45 sampai 50 itu Mbak Clara. Oh iya, baik Prof. Tadi kan Prof sudah menyebutkan banyak sekali peristiwa penting yang terjadi selama 5 tahun tersebut ya Prof. Betul. Menurut Prof sendiri nih, dari perjalanan selama 5 tahun itu, apa sih peristiwa mana yang menurut Prof itu paling penting untuk diketahui begitu, terutama untuk generasi muda? Ya, sebenarnya
gradasinya tidak seperti itu ya, karena menurut saya semua peristiwa itu saling kait mengait ya. Memang walaupun demikian ada beberapa peristiwa tertentu yang sangat menonjol, atau istilah saya itu rujukannya tingkat nasional. Misalnya peristiwa perobekan bendera merah putih di Hotel Yamato, atau sekarang Hotel Majapahit. Karena dari peristiwa itulah pertempuran Surabaya yang mulai dari Oktober sampai November itu yang kemudian menjadi dasar penetapan Hari Pahlawan misalnya. Tapi selain peristiwa besar itu, di berbagai daerah terjadi peristiwa yang sangat menentukan yang juga patut dan wajib sebenarnya kita ketahui. Karena itu adalah peristiwa yang saling kait mengait dalam upaya mempertahankan kemerdekaan seperti yang saya sebutkan tadi, Mbak Clara. Ya. Mungkin saya ingin tahu nih Prof, apa ada peristiwa yang jarang terspotlight seperti itu? Kan biasanya perobekan atau orasi dari Bung Tomo gitu. Ya. Apakah ada peristiwa yang menurut Prof itu harus banyak orang tahu? Banyak sebenarnya, Mbak. Karena salah satu yang diingat dalam periode revolusi itu adalah kekerasan dan kriminalitas yang menimpa misalnya kelompok-kelompok minoritas ya, Tionghoa, India, Arab, dan yang lain-lainnya. Tapi banyak juga orang lupa bahwa kelompok minoritas ini juga memiliki peran yang signifikan pada peristiwa atau pada durasi mempertahankan kemerdekaan itu. Misalnya orang-orang Tionghoa juga punya peran yang besar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan ya. Hal lain misalnya orang lupa bahwa selain Surabaya, selain Jakarta, di berbagai daerah juga terjadi peristiwa yang tidak kalah heroiknya dengan di sini. Dan itu kan jarang diekspos ya, jarang ditulis. Padahal menurut saya supaya benang merah keindonesiaan ini tetap terjaga, ya berbagai peristiwa di daerah juga itu ya harus berimbang penulisannya dalam sejarah nasional kita. Ya, sekira begitu, Mbak. Oh iya. Baik, Prof. Jadi tadi kan Prof sempat menyebutkan tentang peran penting dari kaum minoritas. Oke. Mungkin apa sih, Prof, peran mereka gitu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sendiri? Ya. Oh, banyak, Mbak. Jadi misalnya peran perempuan. Perempuan itu menjadi salah satu simpul penting penyediaan logistik pada masa perang itu. Penyediaan dapur umum, kesehatan, perawatan, dan segala macam ya adalah peran-peran dimainkan oleh kelompok minoritas yang selama ini jarang disentuh oleh para sejarawan ya, karena memang selama ini sejarah kita kan berbasis sejarah laki-laki gitu, sehingga sejarah yang dimainkan oleh kaum perempuan itu jarang diekspos. Selain itu misalnya peran kelompok minoritas lain, kelompok Tionghoa, kelompok Arab, kelompok India juga banyak yang tidak diekspos dalam sejarah nasional kita. Ya. Ya. Baik, mungkin menurut Prof sendiri itu bagaimana sih supaya sejarah kaum minoritas ini tuh bisa lebih terekspos? Jadi yang masyarakat tahu tuh tidak hanya itu-itu saja gitu. Oke. Ya. Menurut saya yang paling penting adalah perguruan tinggi harus lebih peduli pada hal-hal semacam itu. Ya, prodi sejarah atau fakultas ilmu budaya harus mengambil peran penting dalam mendiseminasi pengetahuan kita tentang berbagai hal dalam sejarah Indonesia ya. Ya, contoh ini adalah podcast ini menurut saya adalah salah satu media untuk diseminasi itu. Yang lain misalnya riset, nulis buku, bikin video pendek, video dokumenter yang bisa ditonton oleh banyak halayak, itu juga menjadi strategi yang sangat baik supaya masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya peristiwa-peristiwa itu. Oh, ya. Baik, Prof. Nah, di program studi ilmu sejarah UNER sendiri kan ada skripsi kreatif begitu, Prof, Betul. tentang cara pembuatan dokumenter maupun penulisan buku gitu. Ya. Nah, menurut Prof itu seberapa berperan atau apakah itu memiliki peran yang penting gitu dalam mempertahankan spirit nasionalisme?
Ya, saya pikir ya itu adalah salah satu upaya yang ditempuh supaya cita-cita kita untuk mendiseminasikan pengetahuan itu bisa tersebar luas ya. Karena melalui skripsi yang non konvensional itu mudah berterima di kalangan awam ya, di kalangan pelajar, di kalangan masyarakat umum. Jadi tidak semata-mata textbook ya, tapi juga mereka bisa menontonnya, bisa memahaminya lewat video-video dokumenter yang diproduksi oleh teman-teman mahasiswa sejarah. Selain itu juga novel misalnya, novel juga ada aplikasi yang kalau itu menurut saya dikembangkan dengan baik, ini akan membantu proses diseminasi pengetahuan, terutama periode 5 tahun dalam sejarah revolusi kita. Oh, baik Prof. Mungkin selanjutnya itu kita kembali ke pembahasan tentang sejarah revolusi sendiri. Nah, menurut Prof itu gimana sih sejarah revolusi itu bisa membentuk identitas masyarakat Indonesia? Gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi itu periode yang sangat krusial, yang sangat penting karena banyak sekali kepentingan yang ada dalam masa 5 tahun itu. Misalnya dalam periode itu negara federal terbentuk ya. Negara-negara bagian begitu banyak terbentuk. Negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Pasundan. Nah, kalau itu tidak di-maintain dengan baik, itu tentu akan menjadi awal dari perpecahan bangsa kita ya kan. Nah, oleh karena itu saya pikir pengalaman sejarah kita menunjukkan bangsa kita bisa menunjukkan kekompakan sehingga pada 17 Agustus 1950 kita kembali ke negara kesatuan. Negara bagian bubar, kemudian kita fokus pada satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, menurut Prof sendiri itu setelah banyaknya peristiwa yang tadi telah Prof jelaskan begitu, apa sih relevansi, apakah masih ada relevansi jika kita mempelajari berbagai peristiwa sejarah yang terjadi terutama di 5 tahun itu di masa sekarang? Ya, sangat relevan. Pertama adalah ini adalah untuk menjaga memori kolektif bangsa kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentu perasaan kesadaran senasib dan seperjuangan itu menjadi kesadaran yang utama bagi bangsa kita untuk bersatu membangun negeri ini. Nah, kalau misalnya memori kita tidak bangun dari situ, bagaimana mungkin kita misalnya bisa bekerja bersama misalnya. Jadi menurut saya sampai kapanpun peristiwa-peristiwa yang kita lalui dulu itu masih sangat relevan dengan apa yang terjadi pada dewasa ini. Ya. Baik, Prof. Mungkin kan juga untuk dalam mempelajari sejarah tuh ada stigma bahwa sejarah itu hanya hafalan atau membosankan gitu. Tapi bagaimana sih Prof sendiri sebagai dosen sejarah itu membangkitkan semangat terutama generasi muda ya supaya cerita sejarah ini tuh tidak hanya cerita tapi bisa dimaknai atau dijiwai gitu. Ya. Ya, itu saya pikir persepsi memang yang salah bahwa sejarah itu adalah menghafal tahun, menghafal peristiwa. Saya pikir kalau itu yang dilakukan ya itu adalah pekerjaan yang menghabiskan umur ya. Jadi menurut saya esensi dari sejarah itu bukan menghafal tahun, tapi bagaimana kita mengetahui proses pembentukan bangsa ini. Karena kita kan tidak sesuatu yang ujuk-ujuk terjadi kan, tapi ada proses yang melatarinya, ada tujuan yang kita ingin capai. Sehingga memang stigma bahwa sejarah itu adalah hafalan tahun dan peristiwa harus dihilangkan sebenarnya. Jadi bukan itu tujuannya. Tujuan sejarah itu adalah masa depan. Artinya bagaimana peristiwa-peristiwa terdahulu itu membentuk karakter bangsa ini untuk menatap masa depan yang lebih baik. Baik, ya. Prof, untuk menjalankan hal itu untuk supaya tetap negaranya itu tetap bersatu gitu. Ya. Siapa saja sih yang harus memainkan peran itu? Yang paling utama dan terutama itu adalah tentu kampus. Ya. Kampus adalah penjaga gawang dari peradaban itu, penjaga gawang dari ingatan kolektif kita akan perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kampus tidak boleh menutup mata atau kampus harus mengambil peran yang sangat penting, strategis dalam menjaga ingatan kolektif bangsa kita ini. Tidak ada yang lain, Mbak. Makasih.
Baik, Prof. Mungkin jadi bisa ditarik kesimpulan begitu. Jadi bahwa sejarah revolusi itu tidak hanya ujuk-ujuk terjadi, tapi ada benang merah yang sudah terjadi dari awal masyarakat Indonesia itu memperjuangkan kemerdekaannya. Terus juga bagaimana tadi kan sudah dibahas juga bahwa banyak persoalan tuh tidak hanya mungkin banyak yang kalau dibahas itu hanya sejarah mayoritas seperti laki-laki atau tapi jarang di highlight gitu kelompok minoritas begitu. Jadi penting peran kita itu untuk melihat peristiwa sejarah tidak hanya dari satu sisi tetapi juga dari banyak aspek supaya kita juga bisa memahami prosesnya, dan yang terpenting adalah untuk menjaga nasionalisme supaya Indonesia bisa tetap bersatu. Seperti itu, Prof. Persis. Ya. Baik, sekian pembahasan di episode kali ini di segmen Kepakaran Dosen bersama Profesor Dr. Sarkawi SSM Hum. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube FIB Unair.